Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku serta seluruh sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini Allah masih selalu memberikan kita rahmatnya, Allah masih selalu memberikan kita naungannya, dan insya Allah selalu diberikan kebahagiaan di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Pertama dan terutama tentunya, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Hanya kepadanya lah kita menyembah, dan hanya kepadanya lah kita mengharap sebaik-baiknya pertolongan. Maka sudah sepantasnya Allah tempat kita menggantungkan segala sesuatu. Senang ingat Allah, susah ingat Allah, bahagia ingat Allah, sedih pun kita ingat Allah. Maka dengan senantiasa kita selalu mengingat Allah di dalam detik-detik kehidupan kita, niscaya Allah pun pasti akan peduli dengan kita. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah bosan saya sampaikan, beliau adalah junjungan kita, beliau adalah suri teladan kita, contoh yang paling pantas untuk kita guguh di dalam kehidupan keseharian kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menukil di dalam salah satu firman Allah, surah Al-Imran ayat 134, yang tentunya di dalam ayat tersebut memiliki pembelajaran yang sangat luar biasa untuk kita terapkan di dalam kehidupan keseharian kita. Bukankah Allah sangat mencintai orang yang bertakwa? Dan orang yang bertakwa ini memiliki predikat dan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat tersebut Allah menjabarkan beberapa ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Mereka yang senantiasa menafkahkan hartanya, mengeluarkan hartanya dalam dua keadaan, yaitu dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Artinya apa? Tidak ada kata tidak untuk membantu sesama saudara kita yang berhak dan membutuhkan. Selama kita masih mampu, selama kita masih memiliki harta, maka seyogianya kita sedekahkan sebagian harta kita, kita infakkan sebagian harta kita. Allah tidak minta banyak, cukup 2,5% dari penghasilan kita. Yakin dan percaya Allah akan memberikan keberkahan yang luar biasa dari harta kita. Dan yang paling hebat, pasti Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka sekalipun. Maka berbicara masalah sedekah, tentunya masih banyak saudara-saudara kita yang masih berat untuk bersedekah. Apalagi berbicara masalah pengeluaran akhirat. Banyak orang, jikalau diperhadapkan dengan pengeluaran dunia, bisa jor-joran, memenuhi selera hidup, memenuhi style ataupun gaya-gaya yang lain. Akhirnya apa? Mengeluarkan begitu banyak uang hanya untuk memenuhi fashionnya saja. Kita ambil contoh. Pada saat kita pergi ke mall, kita ingin membeli sesuatu. Dompetlah kita buka. Ternyata di dalam dompet itu ada 3 lembar uang. Uang merah, uang biru, dan uang abu-abu. Pecahan 100.000, 50.000, dan 2.000. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah uang yang 152.000 itu cukup untuk kita belanja di dalam mall? Jawabannya tentu tidak akan cukup. Tetapi apabila kita bawa ke masjid, kita ambil contoh. Sementara kita mendengarkan ceramah di masjid, maka lewatlah celengan itu sampai di depan kita. Ini berarti kode.
Mari kita keluarkan sedekah, mari kita berinfak. Dompetnya kita buka. Ternyata di dalam dompet itu ada 2 lembar uang. Uang biru dan uang abu-abu. Uang 50.000 dan uang 2.000. Sekarang pertanyaannya, uang yang manakah yang akan kita tarik dari dompet kita untuk dimasukkan ke dalam celengan? Tentunya 2.000. Disinilah kita bisa melihat perbandingan betapa pelitnya kita pada saat diperhadapkan dengan sosialita kepentingan dunia. 152.000 itu tidak ada apa-apanya, tetapi jika dimasukkan ke dalam celengan, ya notabene sebagai kepentingan akhirat kita, 50.000 itu sangat berat untuk dikeluarkan. Padahal jaminannya Allah apa? Siapa orang yang rajin bersedekah di dunia, maka pasti Allah akan bangunkan ia istana yang sangat megah di akhirat. Tetapi sayang 1000 sayang, Allah ingin membangunkan kita istana, sementara modal sedekah kita cuma 2.000. Bahkan 2.000 itu untuk membeli semen 1 sak saja tidak cukup. Kita masuk ke mall, 2.000 itu hanya untuk bayar parkir. Berarti kalau sedekah kita cuma 2.000, di akhirat nanti Allah akan bangunkan kita tempat parkir. Ini yang miris. Makanya mengajak kepada saudara-saudariku yang sama dimuliakan oleh Allah, bagaimanapun keadaan kita, mari kita bersedekah. Kita belajar mulai dari sedikit demi sedikit. Hari ini mungkin kita sedekah 2.000. Kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan sedekah 2.000 yang saya keluarkan ini, pekan depan Engkau mampukan saya untuk bersedekah 20.000. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah 20.000 saya hari ini, pekan depan ya Allah, Engkau akan mampukan saya untuk bersedekah sebanyak 50.000, dan seterusnya, dan seterusnya. Insya Allah, dengan sedekah, Allah akan memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, adalah mereka yang mampu menahan amarah di dalam dirinya. Bukankah di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, kita ditempa oleh Allah menjadi momentum training center, melatih diri kita. Salah satu yang dilatih adalah hawa nafsu, adalah amarah, agar kita bisa menjadi orang-orang yang bijak. Kita bisa menjadi orang-orang yang kuat. Rasulullah mengatakan, orang yang kuat bukanlah orang yang mampu mengangkat atau menahan beban sampai ratusan kilo, tetapi orang yang kuat sejatinya adalah orang yang mampu menahan gejolak amarah di dalam dirinya. Pada saat kita marah, tentunya semua pertimbangan akan hilang. Dengan enaknya kita mengeluarkan kata-kata, dengan enaknya kita menggerakkan anggota tubuh kita, yang pada akhirnya pada saat amarah itu reda berujung kepada penyesalan. Hati-hati, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersabar, orang-orang yang senantiasa mampu mengendalikan gejolak nafsu di dalam diri kita, dan insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang arif. Yang ketiga, wal afina anin nas, adalah orang yang mampu memaafkan sesama saudaranya. Maka beda derajat antara orang yang meminta maaf dan memberi maaf. Meminta maaf gampang, tidak bisa lewat verbal, lewat media teknologi semacam HP dan lain-lain itu gampang. Apalagi nanti dekat-dekat Idul Fitri, ada budaya saling maaf-memaafkan, minta maaf. Akhirnya diketiklah di HP-nya, jikalau mulut tak mampu berkata, jikalau tangan ini tak mampu berjabat, jikalau kaki ini tak mampu melangkah, maka saya curiga orang itu akan terkena gejala stroke ringan. Gampang meminta maaf, tetapi untuk memberi maaf itu yang sulit. Makanya Allah lebih memuliakan orang yang memberi maaf daripada orang yang meminta maaf. Sekali lagi, sebab memaafkan itu membutuhkan kebesaran hati yang sangat luar biasa. Makanya hati-hati. Di dalam agama kita menganjurkan untuk bagaimana caranya menjaga lisan dengan baik yang benar. Lidah ini memang tidak bertulang. Lidah ini tidak keras. Tetapi jikalau lidah itu salah di dalam mengeluarkan kata-kata, yang terjadi apa? Maka hatilah yang akan menjadi korban. Kita ngambil contoh, kita mencubit tangan kita, tentunya sakit. Yakin dan percaya, sakitnya itu tidak akan lama, 5-10 menit reda. Tetapi jikalau hati kita yang dicubit, maka itu akan menjadi dendam kesumat yang akan dibawa sampai mati. Makanya hati-hati di dalam menjaga lisan kita, jangan sampai lisan ini bisa menyakiti hati sesama saudara kita. Maka kita sama-sama berdoa, kita meminta kepada Allah, ya Allah,
condongkanlah hati kami untuk selalu menuju kepada kebaikan-Mu. Susahkan kami ya Allah jikalau terbersit saja sedikit niat untuk melanggar aturan-aturan yang telah Engkau tetapkan untuk kami. Ya Allah, jadikan hati kami ya Allah menjadi hati yang bersih, sehingga tingkah laku di dalam kehidupan kami mencerminkan kebersihan hati kami. Mudahkan kami ya Allah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan-Mu. Jadikan kami sebagai orang-orang yang taat kepadamu, sami'na wa ata'na. Jadikan kami sebagai orang tua yang mampu mendidik anak kami. Jadikan kami sebagai anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kami dengan muara mendapatkan ridho dan restu-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran kebahagiaan di dunia. Insya Allah kebahagiaannya itu pun akan ikut sampai ke akhirat. Salam cinta dari saya, Heri Irawan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha'i wal inayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dawman qarib.